Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengarsa ketua yayasan Al-Tiga Bapak Haji Afal Maram, pengarsa ketua Staiwa Bapak Haji Abdul Pak Tantawi, Banten Majid, sedanten yang dihormati, Pak sedanten dosen, guru yang dihormati. Ini kalau berbeda dengan kaji kapit sing jogging, kalau ini buatan jogging, begini santri ini kusyukur ke santri pulau, terus kalau ngajar di sini. Buatan jogging tapi mantel, ngerti senang mulang kan pidato. Terus kalau itu senang mulang, jadi buatan senang pidato. Tapi justru kalau buatan senang pidato, nak pidato ganjaran dua gede. Alamat orang apa itu melakukan barang sing rasa seneng. Terus sofatil jannah bil makarim. Sebab niku wonten santri sing nyanyi-nyanyi kula niki memulai perbandingan madzhab. Niku santri ra dulang ngaji, dulang nyanyi itu dadi opo. Tapi kula niku yakin Gus niku wong pinter banget. Mungkin alasannya ben seneng misalnya nyanyi ya ben nyanyi. Sementing wong tuane syukur kok anake lulus. Mergo umpama dites itu ya meruntus tenang. Terus kulon itu sering nak mulang itu matur tunggu sebelum kulon nak mulang itu sering cerita. Kulon nak tekan ini sudah itu merasa dosa. Mereka itu orang pinter. Ini jenis syahadat zur, kesaksian palsu. Wong pinter kok jenis sudah. Niki tasjid. Tapi tangan gue ya pinter. Bandingannya itu saya ngurung sangi sore tak pinter. Kalau dia itu kalian Gusofur gak ada konco, ini mau kali rakyat. Sehingga cerita itu MGS kirim surat, pengurus kirim surat. Gurunya itu senangnya bukan main, karena teguran itu sampai orang tua. Bocahnya tenang, orang ditanya, kenapa engkau tenang? Bapak belum buta huruf. Akhirnya gini, buatan efek. Terus memang dalam banyak hal itu wali murid itu di era modern mesti pinter muridnya, bukan kok mungkin semesti. Seperti misalnya ada sekolah kiai bukan ibadah gelar, mungkin saya ibadah gelar dia tinggi anaknya. Kalau sebagai kiai Quran itu sering ada wali murid itu menangis, tak tanya kenapa jenengan menangis. Kalau mau Quran betul sakit, tapi anak pulang hafal Quran. Begitu juga banyak di kampung-kampung yang nyon sewu orang tuanya itu awam, tapi anaknya sakit, kaos yang sedang. Makanya cerita yang paling populer di murid-murid Basyukur ini saya diundang sebagai kiai dan kalau cerita hasil kiai sebagai akademisi. Cerita yang paling populer di murid-murid Basyukur itu dulu ada, ini saya ulang-ulang di mana-mana karena itu Basyukur senang cerita itu. Yang bisa merubah nasib itu ya pendidikan. Itu ada kiai top santrinya banyak. Terus kata murid-muridnya secara kultus pasti orang tuanya lebih pintar. Ternyata orang tuanya dolan itu rokokan, gue nyingkrang, semuanya nggak priayi sama sekali, masih ditakwil, cara pondok jadab. Jadab itu perilaku yang nggak normal tapi dianggap negatif. Suatu saat itu nggak bisa ditakwil lagi karena kencing dekat musola. Apa ini? Akhirnya nggak ada yang kuat tanya sama kiainya. Pak Yai tak pikir jenengan alim itu bapak jenengan banget alimnya. Ternyata kencing dekat musola. Loh bapak itu pinter banget. Karena punya keputusan saya disuruh mondok itu pinter banget, segoblok mbahku. Karena mbahnya nggak memutuskan anaknya mondok sehingga anaknya perilakunya seperti itu. Nah bapakku pinter banget, punya keputusan terbaik, yang punya akibat saya pinter seperti ini. Ya aku di pondok nih. Terus aku juga pikir dalam putus langsung penting pinter. Kau mutus saya mondok sampai anak. Segoblok mbahku, kau nggak mutus mondok. Terus monggo jenanya lano sinten terserah, sementing itu ono sing salah. Biasanya nonton. Terus kedua kalau pesen tak ngaji itu sing tenang. Ini kalau buatan cerita sampai. Saya itu di Jogja itu ngajar Bukhari. Dulu itu gak kebayang di UI ada pengajian Bukhari. Tapi saya dulu itu terinspirasi oleh Imam Haromen. Imam Haromen itu marah semarah-marahnya karena Mekah yang kota suci pendidikannya melemah, ilmu tidak hidup.
Hingga beliau yang orang Irak, sekampangan itu yang Irak pindah ke Mekah. Beliau Ihyaul Ilmi di Mekah sampai masif. Kemudian pindah di Medina juga sampai masif. Sampai beliau digelari Imamul Haram yang menghidupkan Mekah dan Medina. Saya dulu berkeyakinan ketika di Jogja, suatu saat pasti ilmu itu diantaranya dikembalikan pada saya. Biasa dia harus yakin satu ya. Sampai saya ditegur sama temen di Jogja itu, biasanya gue sudah pasti seneng ngaji Bukhari, ngaji Jalalain. Pas pun jawab saya juga ya agak-agak cuma mau itu orang keramat, aku keramat. Sebenarnya bilang keramat itu bukan masalah kesombongan atau arogan. Saya itu yakin, hakul yakin Allah itu berkehendak baik di dalam umat karena menghormati Rasulnya, kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga fasilitas dari umat adalah latas tamu umati ala dolala. Umat ini tidak akan dibiarkan sesat. Jika saya yakin, aku yakin, termasuk di Indonesia, agama ini tetap dipegang ahlinya. Sebab itu di sini di Serta itu ada anak Papua, anak Aceh, macam-macam ini ngaji. Dan barokahnya ngaji ini ilmu tetap bersama, tetap sesuai aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang didahulukan ulama. Tapi kalau kita tidak ikut Ihyaul Ilmi, maka ilmu dipegang mereka yang tidak nekuni ilmu. Dan itu awal dari kehancuran. Makanya saya mohon anak-anak yang di wisuda ini jangan gembira terus lewat nyanyi saja, itu enggak. Gembiralah dengan ilmu. Ilmu itu mudah. Saya sering matur Gus Sofur, ilmu itu mudah. Saya ngel-ngel itu dosennya. Sompon ngel-ngel. Orang di Wirosno juga bangga. Padahal ilmu itu itu gampang. Kalau sering menyatakan gampang itu begini. Karena kita ingin jadi dokter atau profesor atau ingin jadi ketok, itu malah jadi repot. Padahal kalau jadi pendiri itu lebih gampang. Saya katakan ini karena orang banyak, saya ini kan kiai besar. Tapi saya ini sering istighfar karena gara-gara kiai besar itu kalau saya pidato di masjid itu bisa mungkin ya uang kotak kupolot sama saya itu penuh dengan hisab. Saya termasuk kiai yang termasuk jenis umum sama banyak orang itu karena yang dihisab kotak-kotak masjid bisa mungkin. Sementara yang anak-anak steward yang di pedalaman sana nggak ada yang menghormati. Mungkin masjid belum ada, madrasah belum ada. Barokahnya belum ada itu punya anak kecil diwakafkan, punya uang sedikit diamalkan. Sehingga makamnya itu pendiri, bukan mendapat. Makanya saya andekan belum kadung jadi kayak besar, mungkin saya punya jadi kayak kecil. Setiap orang mau hisap, ijek di koli sebenarnya pendiri. Kata sekolah itu di koli itu betul. Artinya gini, kalau kita berpikir objektif, sebenarnya teman-teman yang hidup di pedalaman, yang coro lahir dari kampung kita, itu orang-orang yang luar biasa. Karena makamnya makom asih. Ini bukan nyindir apapun, bukan kepikiran dengan kenaikan pangkat, kenaikan nopo malih, melok nopo, bukan. Nah, dengan pengakuan seperti ini, maka semua alumni kita, alumni Al-Anwar 1, 2, 3, sampai semua alumni Pondok Sarang, alumni semua Pondok Indonesia, itu kita beri skor sukses. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka terus ini GRT, ini GRB, ini kecamatan, ini nasional. Ini diantara marahnya Mbak Maimun yang sering diutarakan ke saya. Kata Mbak Maimun, malpon, saya masih ingat bahasanya. Malpon, ono kiai lokal, kiai nasional. Karena sebenarnya kiai lokal biasa. Pas itu beliau itu sering ada polemik nasional, yang kiai lokal punya takbir, yang kiai nasional ikut tren. Bangun marah besar karena perbandingannya itu hak sama tidak hak, bukan lokal sama nasional. Ini anak-anak harus ngerti. Saya itu merasakan, saya ini kan tidak punya gelar apapun, tapi ketika saya memastikan kalau Rofa dibaca Rofa, kalau Nasab dibaca Nasab, kalau Jer dibaca Jer, kalau maknanya Bukhari ini seperti ini sesuai di kitab Fathul Bari. Singkat cerita itu disepakati oleh pihak UI yang boleh ngajar Bukhari itu saya, dan saya ngajar, pernah ngajar utama di masjid Jamek, di masjid utama UI. Jadi saya mohon SDM-nya teman-teman ini ditata betul, jangan studi wisuda terus ganggu sukses ngelabui orang tua, ampun, pokoknya harus sampai alim. Anda bisa ngelabui orang tua, Anda bisa nggak bisa ngelabui saya, karena saya guru Anda.
Jadi harus tobat betul di bab SDM. Ini bukan ngamuk di cerita orang. Salahnya berubah, jadi gue betul-betul tapi karena menurut saya percakapan baca kitab yang tasdik itu memang tinggal kita, ya kita yang mengerti betul di pesantren.